Assalamualaikum semuanya, halo sobat catur, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Dan di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat. Nah sobat catur, posisi problemnya seperti ini ya, coba perhatikan. Untuk buah putih ada raja di A1, kemudian menterinya berada di F4, perwira 1 kuda ya, kuda putih berada di C8, dan 1 buah pion berada di C7. Nah sekarang untuk buah hitamnya, raja berada di pojok A8, kemudian 1 perwira gajah atau luncur berada di H1 ditambah dengan 3 buah pion yang masing-masing berada di A7, B7, dan B4. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya problem caturnya. Hati-hati teman-teman ya, pikirkan dan amati secara baik-baik dengan teliti karena problem ini termasuk problem sulit. Oke, seperti biasa silahkan teman-teman pikirkan untuk beberapa saat. Oke teman-teman, bagaimana? Susah atau gampang ya problem ini? Ya susah atau gampang tergantung pemikiran catur Anda ya, kemampuan catur Anda ya dalam meneliti dan menganalisa serta memperhitungkan langkah-langkahnya. Dan saya mengucapkan selamat buat yang sudah tahu dan bisa memecahkan problem ini tadi. Tapi buat yang belum tahu ya tidak menjadi masalah ya. Nanti saya akan buka kunci problemnya. Namun sebelum itu seperti biasa saya akan analisa dulu ya. Saya akan coba dulu jalan-jalan langkah-langkah lain selain kuncinya. Kita coba dulu menteri langsung ke F8. Nah ini tujuannya untuk membuka oven, tapi raja hitam membuka pion A7 ya untuk melarikan diri. Nah ini langsung berskak, raja bisa lari ke A7 dan kemudian langsung disekak oleh menteri ke B8. Raja masih bisa menyelamatkan diri ya, masih bisa lolos, dan ini tidak mati dalam 3 langkah. Ini gagal. Oke, sekarang kita coba analisa kedua ya. Dan kita coba dulu melakukan sekak oleh kuda ke B6. Dan ini tentunya dimakan ya, karena lagi sekak. Selanjutnya langkah kedua putih, pion berpromosi menjadi menteri. Ya, kita pilih jadi menteri saja ya. Nah, ini. Kemudian raja tentunya akan kabur ya ke A7, dan kalaupun disekak lagi oleh menteri ke B8, raja masih bisa menyelamatkan diri ya, melarikan diri ke A6, dan ini pun tidak mati ya dalam 3 langkah. Gagal lagi. Oke sobat catur, saya rasa sudah cukup ya untuk beberapa percobaan analisanya, dan semuanya itu tidak mati karena memang bukan kuncinya. Dan sekarang mari kita saksikan dan kita lihat sama-sama kunci jawaban di problem catur sulit ini. Silahkan perhatikan. Iya, kita bongkar saja kunci jawaban problem catur sulit ini seperti apa. Jadi kuncinya ada pada menteri ya, yaitu langsung ke C1. Nah ini tujuannya untuk apa? Memakan gajah yang berada di H1 apabila pion B7 bergerak ya ke B6. Nah di sini kalau memang benar pion B7 dimajukan ke B6, maka gajah akan dimakan oleh menteri dan akhirnya skakmat. Ini cuma 2 langkah ya kalau seperti ini. Tapi bagaimana kalau seandainya gajah hitam H1 bergeser ke G2? Nah ini kita deketin saja teman-teman ya oleh menteri di langkah kedua, yaitu ke G1. Tetap yaitu untuk mengincar petak B7 ataupun untuk memakan gajah ya apabila
bidak yang berada di B7 itu dimajukan ke depan. Kalau gajah hitam ini bergerak ke petak manapun ya, misalnya ke F3, ke E4, ke D5 ataupun ke C6, kita ikutin saja sama menteri, kita deketin. Nah teman-teman lihat di sini, kemanapun gajah bergerak ya, kejar terus sama menteri, deketin ya. Coba lihat nih, kalau sudah gajahnya dideketin tetapi raja hitam menggerakkan A7 ke A6, maka ini akan skakmat ya oleh menteri ke A7. Namun apabila pion yang dibuka, maka menteri akan memakan gajah dan akhirnya skakmat. Begitu juga sama ya, kalau pion yang berada di B4 maju ke B3, menteri akan memakan A7. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini nih, tuh kita makan dan skakmat. Nah itu dia kuncinya. Oke, sekarang kita lihat di solusi yang kedua ini. Setelah menteri ke C1, bagaimana kalau raja hitam menggerakkan pionnya A7 ke A6. Nah ini kalau ke situ, maka menteri di langkah kedua bergeraknya ke G1 tetap ya, mengancam petak A7 sama mengancam gajah. Nah di sini kalau gajah lari kemanapun juga ya, tetap menteri akan melakukan skak ke A7 yang sudah di backing oleh kuda. Tapi kalau seandainya ditutup oleh pion ya, oleh pion B7 ke B6, dan tentunya jelas ya, gajah akan menjadi sasaran empuk untuk melakukan skakmat.